kita belajar fikih ya. Materinya itu tentang akikah dan kurban. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, di sini Ibu mau tanya dulu. Hari ini siapa yang tidak masuk? Rahma. Kenapa ketua kelas Rahma tidak masuk? Bu. Oh, sakit. Baik, kepada ketua kelas saya persilahkan untuk memimpin doa hari ini. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin ya robbal alamin. Oke, di sini kita akan belajar tentang akikah dan kurban ya. Ibu mau tanya dulu nih sama kalian. Di sini ada yang paham definisi tentang kurban? Ada yang bisa menjelaskan? Tunjuk tangan. Silakan kepada Yolanda. Definisi kurban. Kata kurban berasal dari bahasa Arab. Artinya pendekatan dari, sedangkan maksudnya adalah memberi binatang ternak sebagai sarana beribadah kepada Allah. Arti ini dikenal dalam istilah Islam sebagai udhiyah secara bahasa mengandung dua pengertian, yaitu kambing yang disembelih waktu Ihram dan seterusnya, dan kambing yang disembelih di hari Idul Adha dengan niat mendekatkan diri kepada Allah dengan syarat-syarat tertentu. Nah, benar ya kata Yolan tadi. Definisi kurban itu, kata kurban berasal dari bahasa Arab yang artinya pendekatan diri. Jadi itu bahasa Arabnya adalah takrubah dan korobah. Korobah atau kurban ya. Yang dimaksud itu adalah menyembelih binatang ternak sebagai sarana pendekatan diri kepada Allah. Jadi kalau kita mau berkurban, itu sarana pendekatan diri kita kepada Allah. Jadi kita kayak memberikan sesuatu, kayak memberikan niat, benar-benar niat di dalam diri untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara takaruban atau dengan cara berkurban. Nah, berkurban itu nggak cuma buat orang-orang kaya ya, atau orang-orang yang mampu. Kalian ini kalau udah di dalam hatinya benar-benar niat untuk berkurban, kalian bisa menabung ya untuk membeli hewan kurban. Jadi kalau di dalam diri kalian udah ada niat untuk menabung buat mendekatkan diri kepada Allah tadi, biar benar-benar kita kayak manusia yang paling dekat dengan Allah gitu, kalian bisa nabung untuk membeli hewan kurban tersebut. Nah, Ibu mau tanya di sini hukum kurban. Siapa yang bisa menjelaskan hukum kurban? Tunjuk tangan. Ya, silakan Esti. Hukum kurban menurut jumhur ulama adalah sunnah muakkad, sedangkan menurut mazhab Abu Hanifah adalah wajib. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasallu
rabbika wanhar. Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Quran Surah Al-Kautsar ayat 2. Nah, benar ya kata Hesti tadi, hukum kurban itu dalam jumhur ulama. Jumhur ulama itu, kita nih dikenal jumhur ulama ada 4 ya, ada 4 mazhab. Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, sama satu lagi siapa? Ada yang tahu? Maliki, Syafi'i, Hanafi. Ayo satu lagi, 4 mazhab loh. Ada yang tahu nggak? Ada 4 mazhab. Nah itu menurut jumhur ulama yang selain Abu Hanifah ya, selain Hanafi tadi, itu hukum dari berkurban adalah sunnah muakkad. Nah kalau menurut Abu Hanafi tadi, hukum dari kurban itu sendiri adalah wajib. Tadi udah dijelasin ya, Quran surat Al-Kautsar sama Esti ya, artinya kan maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Itu udah ada ya di dalam Quran, kita benar-benar disuruh sama Allah Subhanahu wa taala untuk berkurban. Oke? Selanjutnya Ibu mau ngadain diskusi nih buat kalian berempat. Jadi diskusinya itu kelompok 1 dan kelompok 2. Diskusinya di sini tentang binatang yang boleh dikurbankan. Jadi kalian berempat diskusi buat kelompok 1 dan kelompok 2 tentang binatang yang boleh dikurbankan. Sekarang Ibu persilahkan untuk memulai diskusinya. Nanti setelah menemukan jawaban dari binatang apa aja sih yang boleh dikurbankan, nanti tunjuk tangan untuk menjawab hasil dari penelitian diskusi kalian ya. Ayo Ibu persilahkan kepada anak-anak untuk berdiskusi. Ada yang sudah bisa menjawab binatang yang boleh dikurbankan itu seperti apa? Ya, terus unta, sapi, dan kerbau, kambing. Nah, Ibu mau tanya, kira-kira ada nggak hewan yang tidak boleh dikurbankan? Ada ayam, Ayam, tikus. Yang jelas hewan-hewan yang haram ya. ya. Ada yang tahu tidak hadis yang menjelaskan binatang yang akan dikurbankan hendaknya yang paling baik? Oke anak-anak, di sini Ibu persilahkan untuk kelompok 1 dan kelompok 2 memulai diskusi tentang binatang yang boleh dikurbankan itu apa dan yang tidak boleh dikurbankan itu apa. Ayo. Jadi kelompok 1 diskusi, kelompok 2 juga diskusi. Ada yang sudah tahu jawabannya? Binatang yang boleh dikurbankan dan binatang yang tidak boleh dikurbankan. Itu Bu, kayak unta yang boleh dikurbankan. Terus Kambing, kerbau. jadi itu boleh dikurbankan. Ya. Terus kalau yang tidak boleh apa? Bu, Ya, yang lain. seperti ayam, Terus burung. kenapa itu? Tahu saya itu hewan yang unggas. Unggas. Jadi nggak bisa dikurbankan gitu ya. Oke, jadi di sini Ibu akan menjelaskan ya kenapa tadi kayak unta, sapi, kambing itu bisa dikurbankan dan
ayam sama burung tidak bisa dikurbankan. Jadi binatang yang boleh dikurbankan itu binatang yang paling baik, terus cukup umur dan tidak boleh cacat, ya. Karena itu udah ada hadisnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi benar-benar sahih ya hadisnya itu. Ada 4 macam binatang yang tidak sah dijadikan kurban. Yang pertama karena cacat matanya, yang kedua karena sakit, yang ketiga karena pincang, dan yang keempat karena dia kurus. Jadi kalau binatang yang kurus nggak boleh dikurbanin ya Bu? Nggak boleh, karena binatang yang kurus itu dia udah nggak punya lemak kan, tulang semua. Jadi nggak mungkin kalau dikorbankan ya. Nah, adapun kalau kalian mau kurban unta, itu yang untanya harus berumur 5 tahun. Ya, kalau mau, karena di Indonesia kan nggak ada nih unta. Ya, Adanya di Arab kan. Nah, kalau kalian nanti suatu saat bakalan pergi ke Arab, baru di sana kalau kalian mau kurban unta, itu untanya umurnya harus 5 tahun. Kalau gimana Bu kalau 6 tahun? Kalau 6 tahun itu nggak bisa. Kalian nggak bisa berkurban. Percuma kalian udah ngurbanin unta yang umurnya 6 tahun, itu nggak sah ya. Karena di tata cara berkurban, hewan yang diperbolehkan untuk berkurban kalau unta umurnya harus 5 tahun. Tapi kalau di bawah 5 tahun bisa? Kalau di bawah 5 tahun nggak bisa juga. Harus nunggu. Harus pas. Kalau sapi sama kambing itu umurnya boleh 1 tahun. Ya, biar bisa mengetahui kalau itu tuh umur rezeki. Nah, kalau biar bisa mengetahui, kan nanti ada orang yang nyembelih kurban ya. Ada orang yang bantu kalian untuk mengetahui umur dari hewan itu. Jadi nanti ada orang yang udah paham nih. Kayak kalian beli kambing misalnya. Kalian nggak tahu kan itu umur kambing. Iya. Kalian pasti nanya sama pembelinya. Sama yang jual. Pasti nanya, "Pak, ini umur kambingnya berapa? Bisa untuk kurban tidak?" gitu. Kalau kata bapaknya bisa nak, ya udah kalian beli. Kalau umurnya 1 tahun kalau kambing kan. Kalau unta harus 5. Kalau unta 5 tahun, kalau kambing 1 tahun. Kambing 1 nggak tahun. boleh lebih ya? Nggak boleh. Karena itu udah ada hukumnya. Udah ada tata caranya. Sekarang Ibu suruh kalian baca ya yang ada di LKS tentang pembagian daging kurban. Dibacanya bareng-bareng ya. Oke, 1, 2, 3. Pembagian daging kurban. Bahkan dalam hal pembagian disunahkan dibagi 3, seperti untuk dimakan dirinya dan keluarganya, sepertiga untuk tetangga dan teman, sepertiga yang lainnya untuk fakir miskin dan orang yang berkenan. Udah Bu? Udah. Jadi tentang pembagian daging kurban itu tadi udah dibaca ya sama kalian. Udah ngerti ya? Dibagi menjadi 3. Ada 3. Jadi sepertiga. Nah, sepertiga itu untuk dimakan sama diri sendiri dan keluarganya. Kalau kalian nazar, tahu kan nazar? Nah, kalau nazar misalnya kayak gini. Misalkan Ibu ambil contoh ya. Ibu ambil contoh misalnya damai. Saya kalau ranking 1 mau berkurban, misalnya si damai ini ucap nazarnya itu sama keluarganya. Jadi nanti damai kalau mau berkurban karena nazar, daging kurbannya itu gak boleh dimakan sama damai sendiri ataupun sama keluarganya. Jadi gak ada yang sepertiga yang tadi. Tapi kalau kalian gak bernazar, emang bener-bener niat mau kurban, itu boleh sepertiga untuk keluarganya dan dirinya, sepertiga lagi untuk teman ya dan fakir miskin, terus yang sepertiga lagi buat tetangganya. Jadi tetangga dapat nih. Mentang-mentang kalian mau motong kurban seenaknya pakai, terus tetangganya lihat itu ada apa ya? Kok saya nggak dikasih sih padahal dia motong kambing, motong sapi untuk kurban gitu. Itu kalau kayak gitu kalian nggak sah loh kalau misalnya kalian nggak ngasihin daging sepertiganya itu buat tetangga kalian. Jadi harus ada yang sepertiga itu tadi. Sepertiga buat diri sendiri sama keluarga, sepertiga buat tetangga, dan sepertiga buat fakir miskin. Oke, udah paham ya tentang pembagian daging kurban. Ibu jelasin lagi. Waktu penyembelihan kurban. Nah, waktu penyembelihan kurban itu
karena kita kan mazhabnya itu ada 4 ya. Nah, kalau yang diikutin sama kita itu mazhab Syafi'i. Biasanya di Indonesia ini mazhabnya itu mazhab Syafi'i. Apalagi mazhab Syafi'i itu sedikit mirip menurut Ibu sama mazhab Hambali, agak mirip ya. Kalau tentang waktu penyembelihan kurban. Nah, mazhab Syafi'i ini biasanya itu di hari Idul Adha. Nah, kenapa hari Idul Adha sangat dianjurkan untuk menyembelih kurban? Ada yang tahu? Kenapa? Di hari Idul Adha itu kita sangat dianjurkan gitu. Waktu yang paling pas lah ibaratnya untuk menyembelih hewan kurban. Ada yang tahu? Kalau nggak ada yang tahu, ada yang mau tahu nggak? Mau tahu? Jadi ceritanya itu di hari Idul Adha, kenapa sangat-sangat dianjurkan waktu itu kita untuk menyembelih hewan kurban? Karena Nabi Ibrahim alaihissalam waktu itu mengorbankan anaknya. Siapa nama anaknya? Nabi Ibrahim. Anaknya Nabi Ibrahim. Anaknya Nabi Ibrahim siapa yo? Nabi. Ayo Nabi siapa? Anaknya Nabi Ibrahim. Kalau nggak tahu cari di LKS-nya coba. Anaknya Nabi Ibrahim yang mau disembelih sama ayahnya. Ayo siapa? Kalau tahu Ibu kasih nilai plus nih buat yang bisa jawab. Ayo, ada yang tahu? Nah, iya, berarti Hesti ya yang dapat nilai plus. Nabi Ismail. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam itu mau memotong kepalanya Nabi Ismail anaknya, karena beliau dapat mimpi ya dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengorbankan anaknya, tapi diganti sama Allah Subhanahu Wa Taala dengan domba, ya domba. Jadinya di hari itu, di hari Idul Adha itu, makanya orang-orang dianjurkan pada waktu itu untuk berkurban. Karena yaitu ada kisahnya, ada ceritanya dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Oke, berarti udah paham ya waktu penyembelihan kurban itu di Idul Adha pas tanggal 10 Zulhijjah. Oke. Selanjutnya pelaksanaan penyembelihan kurban. Itu di buku kalian. Pelaksanaan penyembelihan kurban itu adapun jika seorang berkurban sedangkan hewan kurban dan penyembelihannya dilakukan di tempat lain, maka itu diperbolehkan. Nah, contohnya gini di sini contohnya Yolan mau berkurban, sedangkan hewan kurbannya ini Yolan di Lampung nih, hewan kurbannya ada di Bogor. Nah, itu lagi nggak boleh dikirim misalnya, pengirimannya terlambat Pak, tapi Yolan udah siap-siap nih di kampung. Waduh, saya udah siap-siap nih nunggu kalian untuk menyembelih kurban saya. Dan itu diperbolehkan. Hewan kurbannya dipotong di Bogor, tapi nanti daging kurbannya dikirim ke Lampung. Boleh? Boleh. Tata cara penyembelihan kurban gimana Bu? Itu kalian lihat ya di LKS kalian ada gambar kan? Ada gambar di situ tata cara penyembelihan kurban ya? Ya. Oke. Itu motongnya kayak gitu ya? Ya, motong itu yang ngeri bener ya. Ngeri ya, ngeri. Tapi nanti kalian harus berkurban ya? Ya. Oke. Dia kan ada duit ya, Bu ya. Amin. Nah, tata cara penyembelihan kurban itu ada 8. Ada 8 ya. Ya. Yang pertama yang memotong harus orang Islam. Iya dong, harus orang Islam. Nanti dia nggak tahu lagi kalau orang Kristen yang motongin kita hewan kurban, atau orang Hindu, atau orang Cina, itu kan nggak pakai Bismillah kan? Iya. Itu sah nggak? Nggak kan? Jadinya harus orang Islam yang pertama ya. Yang kedua, pelaksanaannya harus didahului dengan membaca ta'awuz dan basmalah. Ayo
Taus ada yang bisa bahasanya? Basmalah. Nah, itu pelaksanaannya harus didahului dengan membaca itu ya. Terus yang ketiga, alat penyembelihannya hewan kurban itu harus tajam. Kalau tumpul, nggak mungkin itu kepotong. Iya. Nggak mungkin kepotong itu si binatang kurbannya. Pastinya harus yang tajam. Terus yang keempat, hewannya itu harus digulingkan rusuknya agar mudah disembelih. Jadi rusuk itu apa? Rusuk itu ada di bagiannya hewan tersebut, misalkan kayak kambing atau sapi. Ada tuh rusuknya. Jadi itu harus digulingkan pelan-pelan biar enak motongnya. Motong leher sama motong kan Beda ya rusuk manusia sama. beda. Beda. Coba lihat ya, itu contohnya kan ada. Di buku kan udah ada ya itu gambarnya. Oke, terus yang kelima, dihadapkan ke kiblat. Jadi harus menghadap ke kiblat. Terus yang keenam, hewan yang dipotong itu harus lewat urat pernapasan itu harus putus. Jadi itu di bagian leher. Nah, kalau hewan di leher ya, kalau kita di nadi kita kan di sini. Kalau kita di nadi. Kalau kalian mau berkurban, kurban di nadi, mau nggak? Nggak boleh juga ya, dalam Islam itu bunuh diri nggak boleh ya. Jadi hewan kurban itu yang harus dipotong itu adalah lehernya. Terus yang ke-7, urat penyalur makanan dan minumannya pun harus putus. Ya itu tadi, leher tadi. Kalau dia udah nggak punya leher, dia nggak bisa makan dong dan nggak bisa minum. Udah darah semua lagi. Yang ke-8, disunahkan pada bagian leher kiri dan kanan agar cepat putus. Jadi sebelah kiri binatang kurban sama sebelah kanan, sebelah kiri itu dua-duanya harus putus. Jadi nggak cuma tengah-tengah doang, nanti dia masih bergerak. Kalau yang tengah-tengah misalnya kerongkongannya doang untuk kerongkongannya hewan kayak daging, kayak kambing atau sapi. Kalau ininya doang, ininya enggak, nanti dia masih bergerak, masih bisa ngelawan orang yang mau nyembelihnya. Jadi harus putus ya, yang kanan sama yang kiri. Terus di sini ada yang mau ditanyain nggak? Ya Bu, Ayo. kurban dengan cara patungan itu kan bisa ya? Patungan gitu ya sama keluarga. Misalkan di desa kita ya, boleh nggak sih patungan satu desa gitu ya? Tapi niatnya berkurban. Oke, itu kalau di sini ada tuh di buku kalian. Di buku kalian tentang itu disebutkan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saat itu kami bertujuh bersama Rasulullah dalam suatu safar. Safar itu perjalanan ya nak ya. Dan kami mendapati hari raya Idul Adha. Nah, pas hari raya Idul Adha, kemudian kami membeli kambing seharga 7 dirham dengan cara patungan. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Hakim. Jadi di sini itu diperbolehkan atau tidak sih Bu, kata Yola tadi. Kalau misalnya berkurban dengan cara patungan, itu jawabannya kalau si penduduk desa itu mau gitu, benar-benar niat untuk patungan. Misalkan ada nih kayak arisan untuk berkurban, itu diperbolehkan loh. Diperbolehkan karena yang bapak-bapaknya ini udah ngomong juga sama ibu-ibunya atau sama istrinya, kita bertujuh mau kurban sapi. Jadi patungannya 1 juta sebulan gitu, sampai hari raya Idul Adha. Pas hari raya Idul Adha itu kekumpul untuk membeli si sapi tersebut kan, si sapi itu. Pas udah bisa, itu diperbolehkan berkurban lewat cara patungan. Asal orangnya itu mampu kan. Kalau dia sendiri aja nggak mampu, kayak anak istrinya nggak dikasih makan, terus habis itu anak istrinya diterlantarkan tapi dia pengen berkurban, berarti dia kayak berat sebelah gitu. Maksudnya kayak aku lebih mementingkan kurban nih daripada anak istri. Itu salah kalau patungannya cara kayak gitu. Jadi patungannya adalah orang-orang yang mampu. Orang-orang yang mampu di sini orang-orang kaya atau orang-orang yang punya jabatan tinggi gitu.
mereka bisa berkurban dengan cara apa? Patungan. Jadi bisa ya Yolan? Boleh. Ada lagi yang mau ditanyakan? Bu, boleh nggak berkurban kalau namanya, misalkan saya mau berkurban nih, ibu mau berkurban, tapi apa nama yang mau dikurbanin itu bukan nama ibu, bukan nama ibu Ega gitu, tapi nama almarhum bapak ibu, almarhum bapak Suprianto, itu diperbolehkan atau tidak bu? Gitu. Menurut jumhur ulama itu diperbolehkan, nah itu sangat diperbolehkan, apalagi kalau kita ahli warisnya, ahli waris orang yang meninggal itu kan hartanya banyak, jadi dia bisa beli hewan kurban itu tadi tapi atas nama bapaknya atau ibunya atau neneknya atau kakeknya yang udah meninggal. Jadi boleh ya kalau berkurban atas nama orang yang sudah meninggal. Oke, sekarang kita lanjut. Tadi kita udah bahas tentang kurban. Kurban ini kan tema kita hari ini tentang kurban dan akikah. Nah, yang kedua sekarang kita lanjut ke sejarah akikah. Sejarah akikah. Siapa yang mau baca itu di bukunya Sejarah Akikah? Siapa? Tunjuk tangan aja. Ayo, Yolan, Sejarah Akikah sampai titik aja ya, Nak. Sejarah akikah yaitu menyembelih 2 ekor kambing jika anaknya laki-laki dan seekor kambing jika anaknya perempuan. Telah dikenal dan bisa dilakukan orang sejak zaman jahiliyah, namun dengan cara yang berbeda dengan yang ditunjukkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagi umat Islam. Oke. Sejarah akikah itu dari istrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dari Aisyah. Ia berkata, dari dahulu orang-orang pada masa jahiliyah apabila mereka berakikah untuk seorang bayi, maka harus mencukur rambut si bayi dan melumurkan pada kepalanya. Pokoknya gantilah darah hewan kurban itu dengan minyak wangi. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Jadi dulu zamannya Rasulullah, kalau orang yang mau akikah itu potong hewan kurban tadi ya, yang udah disebutin sama Yolan. Kalau laki-laki berapa nak? 2. Kalau laki-laki sah 2 ekor. Kalau perempuan 1 ekor. Jadi waktu itu juga pada zaman Rasulullah itu juga kalau laki-laki 2 ekor, kalau perempuan 1 ekor. Karena itu sudah ada tetapannya ya, sudah ada aturannya dan sudah ada hukumnya pada zaman Rasulullah pun. Jadi kita di zaman sekarang ini harus mengikuti yang sudah diajarkan dan dianjurkan sama Rasulullah SAW, karena kan kita sebagai umatnya. Jadi kita tinggal ngikut lah istilahnya gitu. Jadi di zaman dulu itu kenapa yang tadi hadis yang ibu baca darah itu diganti dengan minyak wangi yang dikasih gitu ke kepalanya dari bayinya, itu karena Aisyah itu juga suka melihat orang-orang zaman jahiliyah itu kalau dia mau akikah itu nempelin darah, jadi darah yang ditempelin di kepala anak-anaknya. Itu darah apa? Ya darah hewan itu, darah hewan yang diakikahin. Itu kan kalau kita nggak boleh. Nah ini makanya istrinya Rasulullah di sini nggak suka gitu melihat yang adat istiadat orang zaman jahiliyah waktu itu. Kenapa pas akikah harus darah sih yang ditempelin, yang dilumurin gitu. Akhirnya diganti sama minyak wangi, minyak rambut. Minyak wanginya orang-orang Arab itu biasanya minyak zaitun itu, minyak yang wangi-wangi lah. Terus habis itu hal-hal yang disyariatkan sehubungan dengan akikah ya. Jadi disunahkan untuk memberi nama dan mencukur rambut. Nah kalau kalian ibunya punya adiknya udah lahir nih, terus harus akikah. Kalau adiknya laki-laki tadi 2 ekor, kalau adiknya perempuan 1 ekor, itu harus diakikah ya. Terus abis itu dicukur rambut si adiknya itu, dipotong, marhabanan lah kalau bahasa sekarangnya ya, marhabanan gitu kan. Terus habis itu akikah ini nggak boleh dibebankan kepada orang tuanya si anak. Jadi kalau nggak mampu untuk akikah, menurut ibu nggak usah deh
nunggu dulu nih. Ada yang tanya nih waktu itu, ada yang tanya di kelas lain sama ibu, Bu, gimana sih kalau misalnya saya belum akikah dari kecil, saya nggak mau nih ngebebanin orang tua saya, boleh tidak saya pas udah besarnya ngakikahin diri saya sendiri? Itu dalam jumhur ulama ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Tapi kalau menurut ibu, kalau kalian belum akikah, kalian akikah deh. Akikah, walaupun akikah itu seharusnya orang tua ya, seharusnya orang tua yang ngakikahin kita sebagai anaknya. Tapi kalau orang tua kita nggak mampu, bener-bener nggak ada uang, bener-bener nggak bisa untuk beli si kambing itu tadi, kalian deh kalau udah sukses, udah kaya, itu diperbolehkan kalian mengakikahkan diri kalian sendiri. Ada yang mau tanya? Tapi Bu, kalau misalnya anaknya ini belum akikah, orang tuanya juga belum akikah, anaknya ini mau akikahin orang tuanya dulu, itu boleh apa? Anak mengakikahkan orang tua. Ya. Kalau itu, kalau orang tuanya belum akikah ya? Iya, belum akikah. Kan akikah itu sendiri harusnya orang tua yang ngakikahin anak. Tapi ini anak pengen ngakikahin orang tua, itu jatuhnya bukan akikah. Itu jatuhnya kamu kayak cuma sedekah gitu loh. Karena memang akikah ini yang benar-benar dianjurkan itu harus orang tua ke anak, bukan anak ke orang tua. Karena kan anak ini tanggung jawabnya si orang tua ini. Tapi kalau orang tuanya nggak mampu, kalau anaknya mampu, pas anaknya udah sukses dan lebih sukses dari orang tuanya ya, itu diperbolehkan ngakikahin dirinya sendiri. Tapi kalau orang tuanya harus orang tuanya lagi, harus nenek kakeknya. Kalau nenek kakeknya juga nggak mampu, ya nggak bisa. Ya udah, sedekah aja lah. Kan sedekah sekarang banyak, nggak cuma harus akikah doang. Karena ibadahnya umat Islam ini nggak harus kurban dan akikah doang loh. Banyak kayak sholat, nggak cuma sholat wajib, sholat sunnah juga harus dijalani. Puasa juga gitu, nggak puasa wajib aja, tapi puasa sunnah. Ataupun senyum kan sedekah. Ini nggak, banyak banget pahala kalian buat ngedeketin kalian sendiri ke Allah. Nggak harus lewat kurban, nggak harus lewat akikah ya. Ini cuma materi kita aja, biar kalian tuh paham apa sih kurban, apa sih akikah gitu kan. Terus habis itu ibu mau jelasin perbedaan dari kurban sama akikah. Itu di buku kalian ada ya, di bagian akhir Ya, ada. Coba dibaca dulu, siapa yang mau baca perbedaan dari hukum, perbedaan hukumnya kurban sama akikah apa? Ayo, siapa yang mau jawab perbedaan hukum dari kurban dan akikah? Damai. Perbedaan hukumnya kurban sama akikah, nah. Kalau kurban hukumnya sunnah, damai. Perbedaannya kurban sama akikah dari segi hukum, nah. Kalau kurban sunnah muakkad. Terus kalau akikah sunnah. Akikah sunnah, kalau kurban sunnah muakkad. Kenapa kurban sunnah muakkad? Karena sunnah muakkad itu sunnah yang dianjurkan atau yang diharuskan. Jadi kalau kalian sekarang nih masih kelas 10 kan, masih lama nih mau berkurban. Nah itu nabung dulu, nggak apa-apa nabung dulu, benar-benar diniatin nabung. Ini saya nabung khusus untuk berkurban nanti. Gitu. Pas kalian udah kerja, tambah banyak lagi uang tabungannya, wah tambah lah, bisa lah kalian itu berkurban. Walaupun umur kalian tuh dibilangnya masih kecil, tapi kalau kalian nabung untuk berkurban, insya Allah bisa. Kalau uang yang ditabung itu bisa ada, misalnya kita butuh terus dipakai gitu. Wah, kalau butuh diambil gitu ya uang gitu. kurbannya, ya berarti kamu belum niat dan belum mampu untuk nabung buat berkurban. Iya, itu. tapi udah niat gitu ya. Udah niat. Nah, tapi Karena keperluan gitu. iya kayak mendadak. Karena keperluan mendadak, ya berarti harus kerja kayaknya. Jadi kamu harus kerja dulu ya. Ya udah nggak apa-apa, kerja dulu lah ya kalau mau berkurban. Ya. Tapi ini sunnah muakkad ya, atau sunnah yang diwajibkan, atau diharuskan lah, bukan diwajibkan. Diharuskan untuk orang yang mampu. Sunnah muakkad. Kalau akikah itu sunnah. Sunnah itu dikerjakan oleh pahala, nggak dikerjakan tidak berdosa. Nah,
Itu udah tahu ya. Terus siapa lagi yang mau menjelaskan perbedaan kurban dan akikah segi jenis hewannya? Ya, Hesti. Kalau kurban itu yang boleh sapi, kambing sama domba. Kalau akikah kambing kan Cuma kambing. Ya, betul ya katanya Hesti tadi, perbedaan dari jenis hewan. Kalau kurban itu boleh banyak. Boleh banyaknya ini bukan hewan yang haram ya, bukan kayak guguk atau sejenisnya ya, nggak boleh. Itu jenis hewannya itu bolehnya sapi, kambing, dan unta. Kalau akikah kambing saja. Terus siapa yang mau menjelaskan di sini perbedaan kurban dan akikah dari waktu pelaksanaan? Anissa atau Yolan? Ya, Yolan. kalau kurban 1 hari asli 10, 11, 12, 13. Kalau akikah? Akikah kelahiran anak 14 atau 21 hari. Jadi kalau kurban itu udah ada waktunya ya, Idul Adha ya, waktu pelaksanaannya ya nak ya. Selain Idul Adha boleh nggak Bu berkurban? Oh itu namanya bukan berkurban, tapi kalian cuma menyembelih hewan untuk bersedekah gitu ya. Kalau akikah itu pas kalian punya dede bayi atau punya ponakan atau punya apa lagi, pokoknya dede bayi lah yang baru dilahirkan, yang umurnya itu 7, 14 atau 21 hari, itu baru boleh diakikahkan ya waktu pelaksanaan. Terus perbedaan kurban sama akikah yang dagingnya akan dibagikan, Anissa? Ya. Kalau kurban mentah, kalau akikah masak. Nah, ini bedanya kurban sama akikah. Kalau daging kurban dibagikannya yang ketiga orang tadi, buat keluarga sendiri, buat tetangga, sama buat fakir miskin itu harus mentah. Kalau akikah, kalau kalian punya dari bayi, itu dibaginya harus yang udah dimasak, kayak udah dimasak jadi rendang, udah dimasak jadi opor, gitu dagingnya, atau udah dipanggang, terserah. Yang penting udah dimasak. Kalau si akikah, tapi kalau kurban yang belum dimasak. Udah paham ya nak ya perbedaan dari kurban dan akikah? Oke, kalau sudah paham, Ibu kasih tugas itu di LKS-nya kerjakan dari nomor 1 dan juga nomor 5 ya di rumah. Minggu depan dikumpulkan ke Ibu pas jam pelajaran Ibu ya. Jangan sampai nggak dikerjain nah tugasnya. Kerjakan itu nomor 1 dan juga nomor 5 tentang penyembelihan hewan kurban dan akikah, tentang materi kita hari ini. Yang kita pelajarin hari ini itu semua udah ada di situ ya, di LKS ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup. Udah paham ya tentang kurban dan akikah. Ya udah, kalau udah paham, sekian pembelajaran Ibu hari ini tentang materi kita yaitu kurban dan akikah. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Kepada ketua kelas, Ibu persilahkan untuk memimpin doa baca surat Wal Asri ya. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi usri illa lazina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.